Puji nama Tuhan, ibu-ibu Sion, dan juga ibu-ibu yang berada di luar kota. Salam, puji nama Tuhan, baik ibu-ibu yang berada di Caruban, Belimbing, Bagi, Kinandang, dan juga Singosari, Cucu Dian, ya, dan di Karangploso Ibu Ramlan, dan juga yang berada di Medan, mungkin saat ini juga ikut beribadah. Selamat beribadah, Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan selalu. Haleluya. Dan juga mungkin anak kami yang di Semarang, Miss Natin, ya. Selamat petang, Tuhan memberkati. Haleluya. Puji nama daripada Tuhan. Mari kita akan segera saja, yaitu memeriksa firman daripada Tuhan. Tema daripada firman pada malam hari ini nyeleneh ya, ibu-ibu. Makna ciuman. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan periksa bersama-sama. Ciuman yang bagaimana, yang bermakna atau yang berarti, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Pemikiran ibu-ibu jangan kesana kemari, ya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita perhatikan baik-baik ini firman Tuhan. Ayat yang pertama saya mengambil ayat yang dibacakan oleh anak saya Reni pada hari Selasa yang lalu, ya. Haleluya. Di dalam Mazmur pasal 2 ayat 11. Haleluya. Mazmur pasal 2 ayat 11 saya akan bacakan. Demikian bunyinya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut. Dengan takut di sini bukan takut seperti kita takut kepada seperti Ibu Parman tadi takut divaksin, ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan takut yang lain-lainnya. Takut di sini rasa hormat dan menghargai kepada Tuhan. Sebab ada manusia-manusia atau umat Tuhan yang beribadah tidak ada dengan rasa takut, yang artinya tidak ada rasa hormat dan tidak menghargai akan pribadi daripada Tuhan Yesus Kristus. Ibadah dengan seenaknya saja. Iya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ibadah tidak disiplin. Ini yang dinamakan harus ada rasa takut itu ini. Ya. Haleluya. Dan selanjutnya, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ciumlah kakinya. Bukan mencium kaki begitu, tetapi artinya ciumlah kaki dengan penyembahan, sujud, menyembah Tuhan dengan gemetar, yang artinya dengan penuh kerendahan hati. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini ya, makna daripada ciuman tadi adalah mencium kaki, yang artinya menyembah dengan sungguh-sungguh disertai dengan kerendahan hati. Kalau kita menyembah dengan penuh kerendahan hati, saya percaya Tuhan hadir di dalam kita menyembah, memberikan sesuatu yang indah untuk kita. Puji nama Tuhan. Saya ini ibu-ibu, ya, kalau mempunyai angan-angan apa-apa terus lupa begitu, diingatkan Tuhan pada waktu doa,
pagi itu sering sekali. Berjanji apa gitu lupa, diingatkan pada waktu doa pagi. Ini loh, iya, hasil daripada doa pagi, hasil dari menyembah dengan penuh kerendahan hati, Tuhan selalu mengingatkan. Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi saya ini kalau waktu doa pagi itu ya terlambat atau bagaimana, rasa hati ini tidak sejahtera. Haleluya. Mengapa demikian? Sebab hasilnya itu pasti ada, pasti itu. Ingin memberikan sesuatu kepada si A gitu, lupa. Diingatkan pada waktu doa pagi. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan hasilnya memang sungguh-sungguh luar biasa. Oleh sebab itu di sini dikatakan, dan ciumlah kakinya, kaki Tuhan. Yang artinya bersujudlah, menyembahlah dengan penuh kerendahan hati kita. Mengapa dikatakan gemetar? Gemetar. Sebab seringkali kerendahan hati itu tidak ada. Ya, haleluya. Di dalam kita menyembah kepada Tuhan, di dalam kita bersujud kepada Tuhan, harus ada kerendahan hati. Di situ Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, untuk langkah selanjutnya mari ya. Kita akan baca di dalam Injil Lukas. Ya, ini tetap soal mencium ya. Haleluya. Injil Lukas 7 ya. Ya. Kita akan baca ayat 36 sampai 38. Lukas 7 ayat 36 sampai 38. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Terima kasih. Saya tadi mencari di mana anak saya ini. Ngerti di situ. Jujur saya ini mencari itu tadi. Makanya saya baca sendiri ayat yang pertama tadi. Tak pikir nanti arek iki wayahe tugas. Ndak taunya di situ, ndak mau ngomong dia kalau di situ. Biasanya kan di pojok situ. Ya, puji Tuhan. Ini ya, haleluya, puji Tuhan. Nah, ini ya, saya ulangi perlahan-lahan ya ibu-ibu, monggo. Seorang Farisi atau judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Ya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Yang terpenting kita akan baca ayat 37 sampai 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal
sebagai seorang berdosa. Terkenal. Berarti orang ini sudah luar biasa. Sudah terkenal. Tapi terkenal bukan terkenal baiknya, terkenal banyak dosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Jadi perempuan yang sudah terkenal ini mendengar bahwa Yesus ada di rumah orang Farisi tadi, dia datang dengan membawa buli-buli yang berisi minyak. Di dalam ayat yang lain dikatakan harganya sangat mahal. Nah, sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lagi-lagi mencium. Yang dicium kakinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Jadi kesimpulannya, wanita ini merasa dirinya itu sangat-sangat hina. Di sini dikatakan sudah terkenal. Terkenal dosanya, perbuatannya. Kalau sudah terkenal, maka kebanyakan orang-orang yang melihatnya merasa apa? Merasa apa, ibu-ibu? Jijik. Permisi kata. Jijik karena perbuatannya yang penuh dengan dosa. Haleluya. Tetapi perempuan ini tidak menghiraukan pandangan orang lain. Dia nekat mendekati Yesus dengan membawa buli-buli yang berisi minyak dengan harapan supaya wanita ini mendapatkan pengampunan. Puji nama Tuhan. Nah, di sini setelah perempuan ini datang atau masuk, dia tidak berani duduk di samping Yesus maupun duduk di depan Yesus, tetapi perempuan ini berdiri dekat kaki Yesus. Merasa dirinya tidak ada harganya, merasa dirinya tidak berguna, merasa dirinya hina. Mereka atau perempuan ini tidak berani berhadap-hadapan dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Tetapi perempuan ini dikatakan sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Menangis, mengeluarkan air mata. Berarti perempuan ini ada penyesalan atas perbuatannya.
Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya. Jadi air mata ini menetes di kaki Yesus. Kaki Yesus menjadi basah dengan air mata. Penyesalan yang amat dalam. Haleluya. Ini loh, ibu-ibu. Ya. Kalau ada kesalahan, ada kekeliruan, seringkali umat Tuhan atau anak-anak Tuhan itu tidak ada penyesalan sama sekali. Orang duwe rasa getun. Dianggap semuanya itu wis biasa. Salah ki biasa, keliru ki biasa, dosa ki biasa. Jadi tidak ada penyesalannya sama sekali. Tetapi perempuan ini sangat mendalam penyesalannya. Sehingga kaki Yesus basah dengan air matanya. Tidak itu saja. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kaki Yesus diusap dengan rambutnya. Rambut zaman dulu itu panjang-panjang. Rambutnya diurai, dipakai ngelapi. Iya. Ngelapi kaki Yesus. Bayangkan. Padahal rambut itu dipelihara baik-baik. Tetapi dia tidak sayang sama rambutnya. Rambutnya diurai, langsung diusapkan ke kaki Yesus. Karena apa? Karena kena air mata. Setelah diusap dengan rambutnya, kemudian dicium kaki Yesus. Luar biasa ya. Kita belum sampai di situ. Haleluya. Perempuan ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Di dalam kita, ya, mendapatkan kekeliruan, kesalahan. Baik dosa sedikit ataupun banyak. Seringkali kita tidak menyesal seperti perempuan ini. Kita anggap enteng. Biasa. Menungso ki nggone salah. Menungso ki nggone keliru. Menungso nggone dosa. Tetapi wanita itu tidak demikian. Dia menyesal. Meneteskan air mata sehingga membasahi kaki daripada Tuhan Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Setelah diseka, dicium. Ciuman yang penuh dengan kerendahan hati. Ciuman yang mohon belas kasih. Ciuman yang memohon pengampunan. Ini makna ciuman daripada si perempuan ini. Ciuman perempuan ini di kaki Yesus mohon belas kasih. Mohon pengampunan. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Ini loh ibu-ibu. Jadi perempuan ini dengan penyesalan yang begitu dalam, dia mencium kaki Yesus yang artinya menyembah dengan sungguh-sungguh yang disertai dengan kerendahan hati dan mohon pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus.
Dia menyerahkan kemuliaannya. Rambut ini kemuliaan para wanita. Iya. Jadi kalau rambut itu ditutupi tidak kelihatan kemuliaannya. Iya. Rambut ki diapakne orang ngerti. Ya. Haleluya. Menjadi kemuliaan. Jadi kemuliaannya sebagai wanita yang terkenal banyak dosanya ini diserahkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu kaki daripada Tuhan diminyai minyak wangi. Pada minyak wangi ini mahal harganya. Ini perlengkapan daripada wanita ini. Tetapi semua diserahkan kepada Tuhan. Dituangkan di kaki Yesus. Seolah-olah tidak ada harganya sama sekali. Kalau kita tetap bertahan akan dosa-dosa ini, kita pun tidak berharga di hadapan Tuhan. Perempuan ini pun demikian. Kalau tetap bertahan, minyak itu tetap di dalam dimilikinya, tidak dipersembahkan di kaki Yesus. Dosanya pun tidak akan diampuni. Tetapi perempuan ini menyerahkan air matanya, rambutnya, dan juga minyaknya. Seluruh kehidupannya diserahkan sepenuh kepada Tuhan. Ini loh, ibu-ibu. Kalau kehidupan kita sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti memelihara kita, baik itu jasmani maupun rohani. Kita tidak rugi ikut Yesus. Bahkan setiap hari mencium kaki Yesus tidak rugi. Tuhan Yesus akan memperhatikan kehidupan kita. Apalagi kita sebagai wanita ini di pihak yang lemah. Lemah. Kita tidak berdaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan mentang-mentang kita kaya. Jangan mentang-mentang kita bisa. Begini bisa, begitu bisa. Tetapi sebenarnya kita di pihak yang lemah. Siapa yang kita andalkan? Haleluya. Tapi mari setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita ubah pola pikir kita. Kita ubah hati kita yang keras. Pikiran kita. Ya. Kita cium kaki Yesus. Dengan penuh kerendahan hati kita, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, setelah demikian, ya, bagaimana selanjutnya keadaan atau situasi pribadi kita maupun rumah tangga kita. Kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Terima kasih.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ini loh, Ibu perhatikan ayat ini. Setelah Maria ini ya mengambil minyak yang mahal harganya, ya haleluya, yang sekarang dipakai artis-artis itu ya, sing larang banget regane, mungkin dari luar negeri atau dari mana ya, haleluya, dipersembahkan di kaki Yesus dan disekanya dengan rambutnya. Hasilnya apa? Bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Jadi omah iku mau ambune semerbak, harum sekali. Ini loh. Ini karena apa? Karena si perempuan ini rela datang di kaki Yesus, mencium kaki Yesus, meminyaki kaki Yesus, dan hasilnya seluruh ruangan rumah menjadi harum. Rumah tangga kita menjadi berbau harum. Ora apek, ora pengu, tetapi baunya harum sekali. Ini menunjukkan bahwa tiap-tiap pribadi keluarga itu sudah mendapatkan kemurahan daripada Tuhan, sudah mendapatkan pengampunan dosa. Karena apa? Karena dari si perempuan ini yang rela berkorban. Ya, membuang minyak wanginya di kaki Yesus. Dan kemuliaannya diserahkan kepada Yesus. Sehingga rumah tangga itu menjadi damai, semerbak. Rumah tangga itu kalau damai, rukun, tentrem, baunya semerbak. Tetangga kanan kiri melihat, iko lho, uripe kok seneng menayem, bahagia. Mengapa? Tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, tidak ada salah paham. Jadi berbau harum oleh minyak yang dituang tadi, oleh perbuatan si perempuan tadi. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, mari kita seperti Maryam ini. Ya. Yang selalu mencium kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambut kita. Kita merendahkan diri kita dan meminyaki kaki Yesus supaya berbau harum seluruh seisi rumah kita. Ini loh ya. Jadi kita ini sebagai apa namanya ya, penyangga,
Soko rumah tangga, tahu soko ya? Penyangga itu loh. Nek wong desa sokone teko glugu. Iya, tapi kita sekarang ini ndak ada. Nah ini loh seperti pilar ini loh. Tugas kita untuk menegakkan rumah tangga. Kalau rumah tangga, seorang ibu seperti perempuan ini, saya percaya tidak ada bau yang tidak enak dari dalam rumah itu. Tapi baunya sampai keluar semerbak harum. Di sana sini melihat, oh my God, keluarga iki lho. Tak delok teko kadon cek ayeme. Iya, ora tahu gegeran. Kok rukun banget. Sebab apa? Sebab seorang ibu mau mencium kaki Yesus dan mau merendahkan diri di bawah kaki Yesus. Minyak wangi kita korbankan yang sangat berharga. Kadang-kadang kita tidak demikian. Minyak wangi untuk aku. Jadi harga diri kita ini yang kita pertahankan. Tidak harga diri daripada Tuhan, tapi harga diri kita ini loh yang sering kali kita pertahankan. Kita tidak mau merendahkan diri kita, hati kita di bawah kaki Yesus atau mencium kaki daripada Tuhan. Sehingga kalau harga diri tetap ada di dalam pribadi kita, saya jamin rumah tangga itu tidak ada ketenteraman, tidak ada damai. Iya. Tetapi kalau harga diri kita tuang, kita serahkan di kaki Yesus, maka bau harum itu akan kemana? Mana semua akan mencium bau yang harum ini. Puji nama Tuhan. Kita sebagai ibu-ibu rumah tangga yang sudah dididik oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan lewat firman-Nya, mari kita belajar. Ya. Jangan kita bertahan untuk harga diri kita, tetapi mari kita pertahankan ciuman kita di bawah kaki Yesus. Supaya kehidupan kita maupun rumah tangga kita tetap ada kedamaian. Wis to wong rumah tangga ki lek ayem, lek damai. Dah meskipun makan hanya sama sambal, rasane ki nyangati ki lega, seneng, bahagia. Haleluya. Nama Tuhan. Siapa yang tidak ingin seperti ini? Jangan mempertahankan harga diri kita. Wangi-wangine dewe, jangan. Mari harum, bau harum ini kita sebarkan dalam keluarga kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, mari. Di sini ada dua macam ciuman ya. Yang pertama ciuman yang mengharumkan keluarga atau rumah tangga. Tetapi ada juga ciuman yang membawa malapetaka. Kita baca.
Injil Lukas 22 ayat 47 sampai 48. Lukas 22 ayat 47 sampai 48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Terima kasih. Nah ini ya, ini ciuman yang mengerikan ya, haleluya. Waktu Yesus masih berbicara, nah, Gusti Yesus jagongan, ya omong-omongan, haleluya. Datanglah serombongan orang, rombongan. Ora ijen rombongan sing teko ya. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Jadi Yudas ini mimpin rombongan itu tadi. Berjalan di depan kan mimpin rombongan itu tadi ya. Haleluya. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Jadi Yudas mendekati Tuhan, mencium Tuhan. Yang dicium ini merasa, ya kroso, penggali Gusti ki kroso. Sini dikatakan, maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Kroso Gusti Yesus ki pisan. Jadi ciuman daripada Yudas itu tadi, ciuman palsu. Ciuman yang membawa petaka. Bukan ciuman minta ampun, ciuman kasih, tidak. Tetapi ciuman yang membawa petaka. Di sini jelas Tuhan Yesus mengatakan, "Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Terus terang, dicongklok ya. Bahasa Jawanya dicongklok, Yudas ki dicongklok. Lah kowe ki nyerahne menungso kok karo ciuman. Ini loh kejelekan. Ya. Jadi yang tadi berbau harum, tetapi ini berbau busuk. Busuknya apa? Mencium, tetapi ciumannya itu ciuman yang membahayakan. Terutama membahayakan Tuhan Yesus. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Kadang-kadang anak-anak Tuhan juga demikian. Mengaku dirinya, saya mencintai Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Tapi hanya di luar saja, di mulut saja. Di dalam hati, gaya apa cinta Tuhan? Iya. Gaya apa cinta Tuhan? Tidak perlu cinta Tuhan. Persis Yudas ini. Ya. Jadi ciumannya ciuman palsu. Tidak ada kerendahan hati. Iya. Dengan lain kata, Yudas ini masih memegang harga dirinya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Nah,
Setelah demikian, bagaimana? Kita lanjutkan. Pasal 14, pasal Injil Lukas 14. Kita akan baca 44. Ya. Lukas 14. Oh, keliru ya. Sebentar ya. Salah tulis saya ya. Lukas membawa rombongan. Sebentar ya, sebentar. Kok saya salah tulis. Markus ya. Oh ya, saya salah tulis Markus 14 ya. Saya salah tulis. Minta maaf ya. Ayat 44 sampai 46. Markus 14 ayat 44 sampai 46. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Terima kasih. Ini loh, kebusukan Yudas. Ya, haleluya. Jadi ciuman Yudas ini ciuman yang penuh dengan kebencian. Haleluya, puji nama Tuhan. Sini dikatakan, orang yang menyerahkan dia, yaitu Tuhan, telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ciuman-ciuman busuk ini, Yudas. Begitu mencium, dan rombongannya ini dikasih tahu, sapa sing tak sun mengko, ya iku cekelen. Ya, dikasih tanda. Siapa yang kucium, ya itu tangkapan. Ndak orang genah Yudas iki ya. Mengikut Tuhan begitu lama, tapi hatinya penuh dengan kebusukan. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Ini loh. Jadi anak-anak Tuhan zaman sekarang atau akhir zaman ini banyak yang seperti Yudas. Banyak yang dulunya setia mengikut Tuhan. Kemana Tuhan pergi, aku mengikuti, mengiring dia dengan setianya, dengan kesungguhannya. Tetapi akhirnya bagaimana? Dia menyerahkan Yesus. Ciuman palsu. Ciuman yang tidak ada artinya sama sekali. Ciuman yang dipenuhi dengan kebencian. Pada akhir zaman, banyak anak-anak Tuhan yang demikian. Kita sudah melihat sendiri, sering kita melihat ya, bagaimana si A itu begitu setia, sekarang bagaimana. Ya. Malah ada yang menjelek-jelekan orang Kristen itu begini, Tuhan Yesus itu begini. Ini loh Yudas.
Haleluya, puji nama Tuhan. Jadi orang mencium itu belum tentu kalau mengasihi. Ya. Jadi orang mencium itu sekali lagi bukan karena mengasihi, tetapi ada juga yang membenci. Cuma luarnya sajalah baik, tetapi di dalam hatinya sangat busuk. Itulah kehidupan daripada Yudas. Anak-anak Tuhan akhir zaman banyak yang demikian. Oleh sebab itu ibu-ibu, kita harus berhati-hati menjaga hati kita. Menjaga hati kita sendiri. Jangan menjaga hatinya orang lain kalau belum bisa menjaga hati kita sendiri. Supaya kita tidak seperti Yudas ini. Mencium Tuhan dengan kebusukan yang ada. Berani menyerahkan Tuhan. Rombongan lagi. Ajak-ajak. Usayo, gaya apa yang gereja? Gaya apa ikut Tuhan? Usayo melok aku. Ini loh. Ya. Nama Tuhan. Mari kita menjaga hati kita supaya kita tidak seperti Yudas ini, tetapi kita seperti perempuan ya yang bisa membahagiakan keluarga kita. Mereka semua berbahagia oleh perjuangan kita. Ya, haleluya, sebagai ibu-ibu rumah tangga. Terpuji nama daripada Tuhan. Nah, haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan baca sekarang di dalam Injil Matius 27. Injil Matius 27. Kita baca ayat 3 sampai 5. Matius 27 ayat 3 sampai yang kelima. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Nah, ini loh hasil daripada mencium Tuhan tadi. Haleluya. Hasilnya tidak baik. Sini dikatakan, ya haleluya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Getun, menyesal, tapi penyesalannya itu sudah terlambat. Haleluya. Menyesal, getun. Kena opo aku mau kok nyerahne Gusti, kena opo aku mau kok gawe susah Gusti, kena opo, menyesal. Tapi penyesalannya tidak ada gunanya, sudah terlambat. Ibu, daripada kita menyesal dan terlambat, mari kita jaga hati kita, ya. Jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Jangan sampai kita mencium dengan penuh kepalsuan. Ciumlah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kerendahan hati. Tidak ada ruginya.
tidak ada ruginya. Haleluya, terpuji nama daripada Tuhan. Nah, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Tidak ada gunanya uang tadi, dikembalikan. Nih, zaman sekarang banyak orang yang meninggalkan Tuhan, mencium Tuhan dengan penuh kepalsuan. Demi apa? Uang. Demi kekayaan. Tapi di sini selanjutnya menyesal. Ya. Banyak tak orang-orang yang demikian meninggalkan Tuhan demi kekayaan. Apa nderek Gusti melarat terus, apa nderek Gusti ora iso tuku iki dan lain sebagainya. Wes aku tak melok si A wae. Ya, si aku sugih duwike akeh. Adakah damai di situ? Terutama damai hati kita. Nah, puji nama Tuhan. Dan berkata ayat 4, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Telat, ngakoni dosa telat. Ini loh, puji nama Tuhan. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Loh ini loh, akhirnya sing dielok iku mau buka tangan. Apa urusane karo awakmu? Ndak ada urusan. Col, masa bodoh. Ini loh ya, perhatikan baik-baik. Sing dieloki karena merasa ada penyesalan, aku gak ana urusan karo awakmu. Masa bodoh, col, buka tangan. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, akhirnya demikian ya, haleluya. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Lah iku urusanmu dhewe, salahmu dhewe. Biyen kok ngono. Iya, saiki awakmu getun, salahmu dhewe, urusan dhewe. Loh. Haleluya. Oleh sebab itu Ibu-ibu, kalau kita mau berbuat apa-apa mari dipikirkan lebih dulu. Ya, iki engko rugi apa ora, iki engko kaya apa, dadine piye, harus dipikirkan lebih dulu. Aja grusa-grusu. Ini loh, ya. Segala apa yang kita perbuat, kita tanya dulu kepada Tuhan. Cium kaki Tuhan dulu. Gusti, kula badhe ngaten dos pundi Gusti. Kalau Tuhan oke, Tuhan pasti buka jalan. Tetapi kalau tidak, Tuhan tidak akan membuka jalan di jarno. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri, binasa karena menyesal. Tidak ada keselamatan. Penyesalan inilah yang seringkali menjadikan putus asa.
Haleluya, jangan ditiru ya. Yudas jangan ditiru. Ciuman Yudas ciuman palsu. Tetapi marilah kita belajar seperti perempuan tadi, mencium kaki Tuhan dengan penuh kerendahan hati, sehingga rumah tangga kita berbau semerbak, wangi, dimanapun kita berada, ya. Orang melihat pun mengatakan, ya, heran melihat anak-anak Tuhan yang berbau harum. Sikapnya maksudnya berbau harum. Tidak ada kecelaan, tidak ada kebusukan, tetapi wangi, menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Nah, sebagai contoh loh ya ini. Kita akan baca di dalam Injil Lukas tadi. Ya. Pasal 15. Lukas 15 ya. Ayat 20. Ini sebagai contoh ya. Lukas 15 ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Terima kasih. Ini loh ya, haleluya. Di sini nanti dibaca di rumah ya, ceritanya perumpamaan tentang anak yang terhilang. Ya, kita seringkali membaca ini ya, minta harta warisannya dibawa pergi ya, haleluya. Dan di sana dia foya-foya dan lain sebagainya. Akhirnya kehabisan hartanya, sampai mau makan makanan babi pun tidak bisa. Akhirnya dia sadar, pulang ke rumah bapaknya, dan di situ bapaknya melihat dari jauh. Lalu bapaknya bangkit berdiri menyambut anaknya tadi. Mengapa disambut dengan baik? Sebab anak yang penuh dengan dosa ini mau kembali kepada Bapa, minta ampun kepada Bapa. Sehingga bapaknya tidak melihat bahwa anaknya itu penuh dengan dosa, penuh ya, badannya kotor sekali dan berbau busuk. Seorang bapak tidak melihat itu, langsung dirangkul, dicium. Ini ciuman bapak ini ciuman yang penuh dengan kasih. Tidak peduli anaknya berbuat begini, dan karena apa? Alasan bapak, anakku mau kembali. Yang berarti anaknya ini butuh pengampunan. Sehingga bapak itu langsung menjemput dan merangkul dan menciumnya. Ciuman bapak, ciuman dengan penuh kasih. Ciuman seorang bapak, ciuman yang disertai pengampunan. Meskipun anaknya ya penuh dengan kotoran atau dosa, tapi karena dia mau merendahkan diri, mau merendahkan hatinya, datang kepada bapaknya, bapak ini selalu siap sedia memberikan pengampunan dan cintanya. Ini loh, Ibu, ya ini contoh yang baik.
contoh yang sangat baik untuk kita. Meskipun kita berlumuran dengan dosa, kalau kita mau kembali setia kepada Bapa dan mengaku segala kesalahan kita, Bapa tidak meninggalkan kita, bahkan Bapa ada merangkul kita, mencium kita, mengasihi kita. Haleluya. Terpuji nama daripada Tuhan. Kita tidak rugi ikut Tuhan Yesus. Kita tidak rugi, tetapi Tuhan sangat memperhatikan kehidupan kita. Asalkan kita, ya sekali lagi, kita seperti wanita tadi. Haleluya. Mau datang kepada Tuhan dengan penuh air mata penyesalan, dan kita menyerahkan kemuliaan kita kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, mencium kaki Yesus di situ. Haleluya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan merawat kita, Tuhan memelihara kita, dan dengan penuh kasih-Nya Tuhan memberikan, haleluya, yang memberikan keharuman di dalam tiap-tiap keluarga kita, di dalam tiap-tiap rumah tangga kita. Yang artinya Tuhan selalu ada untuk keluarga kita, sebab Tuhan melihat perjuangan kita. Tuhan melihat kerendahan hati kita, kerendahan hati seorang ibu, perjuangan seorang ibu untuk keluarganya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Haleluya. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memberikan jaminan, Tuhan akan memberikan kedamaian di dalamnya. Haleluya. Sehingga rumah tangga itu berbau harum dan semerbak. Haleluya. Tidak ada celaan, tidak ada hinaan, tetapi pujian yang ada dalam keluarga kita. Mengapa demikian? Sebab Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita, yang selalu siap untuk mendengarkan jeritan hati kita. Terpuji nama daripada Tuhan. Sebagai seorang bapak, Tuhan tidak mau tinggal diam, tetapi Tuhan selalu mengulurkan tangannya, merangkul kita, mencium kita, supaya kita tetap bisa berdiri teguh di dalam kasih-Nya. Inilah yang menjadi kerinduan kita, supaya kita tetap dirangkul oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita, haleluya, tidak tidak mengalami penderitaan, tetapi hidup kita selalu dibahagiakan oleh kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan sampai di sini. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas firman-Nya yang sudah diberikan kepada kita.